Bab 171. Jangan salah paham, Graham. Kami tidak pernah meminta layanan medis dari orang lain. Seorang anak bernama Leon hanya berpura-pura tahu apa yang sedang terjadi dan melontarkan omong kosong. Benedict segera menjelaskan. Leon, katamu. Jantung Graham berdebar kencang dan dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Ya, namanya Leon. Apa yang merasukimu, Graham? Benedict menatap Graham dengan heran dan tidak mengerti mengapa reaksi Graham begitu besar. Penatuasear, bisakah Anda memberitahu saya lebih lanjut tentang berapa umur orang Leon ini dan seperti apa penampilannya? Graham hampir kehabisan napas dan dia tidak tahu apakah Leon yang dimaksud adalah Leon yang sama yang pernah dia temui sebelumnya. Dia seorang pria muda yang tinggi dan ramping berusia pertengahan 20-an. Benedict menggambarkan penampilan Leon dalam beberapa kata sederhana. Itu benar-benar dia. Graham merasa seperti tersambar petir dan berdiri tak berdaya di tempat. Kau kenal dia? Benedict tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Benar, Tuan Wolf adalah ahli yang sangat terampil dalam pengobatan alternatif. Penguasaannya terhadap pengetahuan medis begitu tinggi sehingga saya bahkan tidak dapat menyamai pencapaiannya. Graham mengangguk dengan nada yang penuh kekaguman dan rasa hormat. Dia melihat Leon menggunakan 6 titik takdir untuk membawa kakek Iris yang kembali dari gerbang neraka beberapa waktu lalu. Dia sangat menghormati dan menghargai keterampilan medis Leon yang luar biasa. Dia ahli dalam pengobatan alternatif. Jika memang begitu, maka semua yang dia katakan sebelumnya pasti. Benedict dan Cynthia sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Awalnya mereka mengira Leon hanya pandai bicara, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Leon benar-benar memiliki keterampilan medis. Ya, semua yang dikatakannya kemungkinan besar benar, keluh Graham. Ia merasa bahwa keterampilan medisnya jauh tertinggal dari Leon, dan ia yakin bahwa diagnosis Leon lebih akurat karena faktanya diagnosis itu bertentangan dengan diagnosis Leon. Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa kondisi istri saya hanyalah radang sendi biasa. Apa yang terjadi di sini? Benedict merasakan hawa dingin di hatinya. Jujur saja, Eiderseer. Awalnya saya menduga kondisi istri Anda adalah kerusakan saraf, tetapi saya mengesampingkannya karena biasanya disebabkan oleh hematoma subdural di otak. Yang tidak saya pertimbangkan adalah bahwa infeksi otak juga dapat menyebabkan kerusakan saraf, meskipun kemungkinan terjadinya hal itu rendah, dengan peluang 1 dari 10.000. Sayangnya, istri Anda termasuk dalam 1 dari 10.000 itu. Graham berkata sambil tersenyum pahit. Kesalahan diagnosisnya bermuara pada fakta bahwa ia mengabaikan satu hal itu. Dalam peluang 10.000, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Benedict dan Cynthia sama-sama tercengang. Jika diagnosis Leon benar, maka situasi Phoebe sangat kritis, dan ada kemungkinan ia bahkan akan segera kehilangan nyawanya. Orang bisa membayangkan betapa khawatirnya lelaki tua itu dan cucunya. Tapi kau juga punya keterampilan medis yang luar biasa, Graham, dan kau sudah mengetahui kondisinya. Kau juga bisa menyembuhkan istriku, kan? Benedict menjadi sangat panik dan mencengkeram lengan Graham dengan putus asa. Maafkan aku, Benedict. Aku yakin bisa menyembuhkannya jika hematoma subdural menyebabkan kerusakan saraf. Tetapi infeksi otak adalah kasus khusus, dan kelangkaannya berarti hanya sedikit yang diketahui tentangnya. Maafkan aku atas ketidakmampuanku. Graham tampak malu dan meminta maaf. Ketidakmampuan. Kok bisa? Kau ahli pengobatan alternatif dan dokter paling terkenal di Springfield City. Aku mohon padamu, tolong temukan cara untuk menyelamatkan istriku. Mata Benedictus yang cemas berubah menjadi merah. Maafkan saya, Tetua Sear. Tidak ada yang bisa saya lakukan, namun, masih ada harapan. Jika Tuan Wolf dapat mendiagnosis penyakit istri Anda, saya rasa dia punya cara untuk menyembuhkannya. Bab 172. Kau bisa memintanya untuk mencoba, kata Graham buru-buru. Oh ya, bagaimana mungkin aku melupakannya? Dia bilang dia yakin 60 hingga 70% bisa menyembuhkannya. Itu artinya dia punya cara untuk menyembuhkannya. Benedict bersorak gembira dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Leon. Namun, senyum di wajahnya langsung membeku setelah dia menyadari bahwa dia telah mengusir Leon tadi.
Cynthia melihat betapa canggungnya kakeknya dan berinisiatif untuk berkata, "Kakek, si Leon itu baru saja pergi, jadi dia mungkin masih di dekat sini. Aku akan memanggilnya kembali ke sini dan menyembuhkan nenek." "Baiklah, cepatlah kejar dia. Ingatlah untuk menunjukkan ketulusanmu, meskipun itu berarti harus memohon padanya," perintah Benedict. Ia merasa akan lebih tulus jika cucunya yang secara pribadi meminta bantuan Leon. Saya mengerti." Tanpa menunggu Benedict berkata apa-apa lagi, Cynthia bergegas keluar seperti kereta peluru dan langsung mengejar ke arah di mana Leon dituju. Di luar kediaman Sear, Leon pergi ke tempat parkir dan hendak mengendarai sepeda motornya ketika sebuah suara feminin berteriak dari belakang. "Berhenti di situ, Leon." Cynthia memanggil Leon dan segera mengejarnya. "Ada apa, Nona Sear?" Leon bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba. "Ya, ada. Kakekku menyuruhku mengejarmu karena dia ingin kau kembali ke sana dan menyembuhkan nenekku." Cynthia mendengus dingin. Nada suaranya sopan dalam beberapa hal, tetapi sikapnya yang agak acuh tak acuh menunjukkan hal yang sebaliknya. Bagaimanapun, dia adalah nona muda kesayangan Sear, dan statusnya sangat mulia. Sementara itu, Leon hanyalah orang biasa yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya dalam hampir semua aspek. Dia merasa seperti bahan tertawaan jika dia merendahkan dirinya hanya untuk memohon agar Leon kembali. "Dia ingin aku kembali dan menyembuhkan istrinya. Kupikir kalian tidak percaya pada kemampuan medisku." Leon terkejut dengan pernyataannya dan mulai bertanya-tanya apakah dia salah dengar. "Baiklah, kami percaya padamu sekarang. Intinya, kau harus cepat-cepat kembali bersamaku," kata Cynthia tidak sabar. Dia tidak ingin menjelaskan semuanya kepada Leon sedetail itu dan memutuskan untuk mengulurkan tangan dan meraih lengan Leon. Leon terkejut, dan Cynthia pun memegang lengannya dengan erat. "Maaf, Nona Sear, saya tidak yakin bisa menyembuhkan penyakit nenek Anda. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter yang tepat." Leon berkata dengan sopan dan menepis pegangan Cynthia dengan jentikan lengannya. Ketika dia menawarkan bantuan untuk menyembuhkan Phoebe sebelumnya, dia melakukannya hanya karena dorongan hati. Baru setelah dia menenangkan diri, dia menyadari betapa seriusnya masalah itu. Lagi pula, Benedict tidak begitu percaya jika memang percaya pada keterampilan medisnya, dan Cynthia tampak agak terlalu tegas ketika memintanya untuk membantu Phoebe, hampir seolah-olah dialah yang memerintahkannya untuk melakukannya. Dengan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki keluarga Sears, akan sangat menyenangkan dan baik jika dia berhasil menyembuhkan penyakit Phoebe. Kalau dia gagal menyembuhkannya atau kalau terjadi apa-apa di tengah pengobatan, keluarga Sears mungkin akan menembaknya sampai mati di tempat dan menguburnya bersama Phoebe. Demi keselamatan nyawanya, ia merasa lebih baik ia tidak melangkah di tanah berlumpur seperti itu. "Apa maksudmu dengan itu, Wolf?" Ekspresi cantik Cynthia berubah drastis. Dia mendapat kesan bahwa Leon menyimpan dendam setelah diusir sebelumnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggertakkan giginya karena marah. "Tidak ada yang khusus. Saya hanya merasa bahwa keterampilan medis saya tidak cukup baik, dan saya tidak berani memperlakukan seseorang dengan sembarangan. Saya juga pernah memberikan saran kepada Anda sebelumnya. Graham, sang tabib suci, sangat ahli dalam pengobatan. Anda dan keluarga Anda harus memintanya untuk mencoba menyembuhkan nenek Anda. Saya yakin bahwa ia memiliki peluang lebih besar untuk menyembuhkannya daripada saya." Bab 173. Leon berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia menyaksikan keterampilan medis Graham di Yongs dan melihat kemampuan luar biasa pria itu dalam pengobatan alternatif dan pengobatan konvensional. Keterampilan perawatan titik tekan Leon mungkin lebih baik daripada Graham, tetapi ia hanyalah orang awam dibandingkan dengan Graham dalam hal pengalaman dan wawasan medis. Oleh karena itu, jauh lebih baik bagi Sears untuk mendapatkan perawatan untuk wanita tua itu dari Graham, daripada dari dokter setengah matang. "Kamu," Cynthia hampir meledak karena amarahnya. Dia tidak akan terburu-buru menemui Leon dan meminta bantuannya jika Graham mampu menyembuhkan neneknya. Dari semua hal yang bisa dikatakannya, dia memilih untuk membenarkan tindakannya dengan menyebut Graham sebagai alasan. Jelas sekali baginya bahwa Graham mengejeknya.
Seorang wanita sombong seperti dia tidak akan pernah menerima sikap seperti itu dari orang lain. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Aku harus memberitahumu bahwa merupakan suatu kehormatan bagimu untuk menyembuhkan nenekku. Kami, keluarga Sear, akan menjadi orang-orang yang menghormatimu. Tidakkah kau lihat betapa baiknya itu untukmu? Tegur Cynthia dengan marah. Wah, terima kasih banyak sudah menghormatiku. Sungguh kehormatan yang sangat besar, kata Leon dengan nada sarkastis. Ia sangat toleran terhadap sikap buruk Cynthia, tetapi kemarahannya semakin memuncak meskipun ia sudah bersabar. Leon mungkin memiliki sifat pemarah, tetapi ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sangat kesal dengan tindakan Cynthia. Cukup omong kosongmu. Aku akan bertanya sekali lagi, kau akan kembali bersamaku atau tidak? Cynthia melotot ke arahnya. Tidak, sudah larut malam, dan aku harus pulang untuk makan malam. Permisi. Leon mendengus dingin dan menaiki motornya untuk pergi. Kurasa aku harus melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Kau yang meminta, Cynthia, dalam kemarahan yang meluap, mengulurkan tangannya secepat kilat untuk mencoba memegang bahu Leon. Leon melompat ke udara karena terkejut, melompat dari sepeda motornya, dan menghindari cengkeraman Cynthia dengan sempit. Kau seorang seniman bela diri. Leon terkejut dan menatap Cynthia dengan heran. Meskipun yang dimurnikan Leon adalah energi spiritual dan bukan energi sejati, ia memperoleh sedikit pemahaman tentang karakteristik energi sejati selama pertempuran melawan Leopard beberapa waktu lalu. Itulah alasannya ia dapat dengan mudah mengenali seorang seniman bela diri. Ketika Cynthia menggunakan kemampuannya untuk menangkap Leon sebelumnya, sedikit energi sejati bocor keluar dari serangannya, sehingga mengidentifikasinya sebagai seorang seniman bela diri. Jadi, kau juga seorang pelatih tempur. Sekarang aku mengerti mengapa kau cukup berani untuk menunjukkan kesombongan di hadapanku. Yah, bukan itu yang penting. Aku ingin melihat seberapa terampil dirimu sebenarnya. Serang aku lagi. Cynthia mencibir, karena ia juga menyadari bahwa Leon adalah individu yang sangat kuat. Energi sejati dalam dirinya mengalir cepat melalui tubuhnya saat ia bangkit untuk menyerang Leon dengan kekuatan yang menggelegar. Hentikan! Teriak marah terdengar pada saat itu. Sosok Harvey tampak muncul begitu saja di antara Leon dan Cynthia. Ia mengangkat tangannya untuk menangkis serangan Cynthia dan berhasil. Apa yang kau lakukan, Harvey? Minggir! Aku akan memberi pelajaran yang bagus pada anak bodoh ini, kata Cynthia dengan marah. Cukup, kakek menyuruhmu meminta bantuan Tuan Wolf. Beginikah caramu melakukannya? Harvey menegur dengan marah. Dia mengejar adiknya hanya karena khawatir dengan apa yang mungkin terjadi, dan dia senang melakukan itu karena konsekuensinya akan tak terbayangkan jika adiknya dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya. Aku memang bertanya, tapi dia menolak untuk kembali bersamaku. Aku hanya menangkapnya karena aku tidak punya pilihan lain. Cynthia merasa sedikit bersalah setelah menyadari bahwa dia tidak memperlakukan Leon dengan baik. Jauh lebih awal, kau pikir aku tidak tahu sikap macam apa yang kau miliki. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Minta maaflah kepada Tuan Wolf sekarang juga. Bab 174. Harvey memarahi dengan dingin. Minta maaf. Siapa dia yang mau menerima permintaan maaf dari orang sepertiku? Tidak mungkin. Cynthia sama sekali tidak menerimanya. Kau, asap hampir keluar dari hidung Harvey, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Leon memotongnya. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku hanya ingin pulang lebih awal, dan kuharap Sears tidak akan terlalu menekanku. Leon mendengus dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Jangan pergi, Tuan Serigala. Harvey terkejut dan dia segera bergegas maju untuk menghentikan Leon. Ada apa sekarang, Tuan Sear? Tanya Leon dengan tenang. Tuan Wolf, kami minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kami seharusnya tidak meragukan kemampuan medis Anda, dan yang terpenting, kami seharusnya tidak mengusir Anda. Kami salah, dan saya ingin meminta maaf atas nama kakek saya. Saya harap Anda akan memaafkan kami sekali ini dan kembali bersama kami untuk merawat nenek saya. Harvey membungkuk kepada Leon, dan jelas bahwa sikapnya jauh lebih tulus daripada Cynthia. Maaf, Tuan Sear,
Saya tidak yakin bisa mengobati kondisi Nyonya Sear. Saya minta maaf karena tidak bisa banyak membantu. Lagi pula, aku sudah menyarankan pada Nona Sear agar kau meminta Graham untuk mencoba menyembuhkan nenekmu. Dia adalah dokter suci, jadi kemampuan medisnya jauh lebih baik daripada milikku. Aku yakin dia punya cara untuk menyembuhkan penyakit Nyonya Sear. Leon mengulang apa yang dia katakan pada Cynthia sebelumnya. Saya kira Anda tidak tahu bahwa Graham saat ini berada di rumah kami. Dia mengatakan kepada kami bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kondisi nenek saya. Harvey merasa sangat malu dan menjelaskan situasinya secara singkat. Begitu ya? Leon tertegun sejenak. Ia tahu bahwa Graham, sang dokter suci, sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka kondisi Phoebe begitu rumit sehingga Graham tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tuan Wolf, kamilah yang salah atas semua yang kami lakukan. Anggap saja ini sebagai permintaanku padamu untuk ikut bersama kami dan menyembuhkan nenekku. Harvey memohon dengan sungguh-sungguh. Maaf, tidak ada yang bisa kulakukan. Ada banyak dokter hebat di Springfield City, jadi akan lebih baik jika keluargamu mempekerjakan salah satu dari mereka. Leon ragu sejenak dan mempertimbangkan pengaruh kuat Sear sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya untuk menolak permintaan Harvey. Lagi pula, Leon takut akan keselamatannya sendiri jika sesuatu terjadi. Tetapi, Harvey menjadi sangat putus asa. Meskipun ada banyak dokter terkenal di Springfield City, bagaimana mungkin seseorang berharap mereka dapat menyembuhkan penyakit neneknya jika bahkan dokter suci yang paling terampil, Graham Elliot, tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin Harvey akan menyerah semudah itu, tidak ketika Leon adalah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan Phoebe. Tuan Wolf, menyelamatkan nyawa adalah perbuatan baik tertinggi yang bisa dilakukan siapapun. Saya mohon Anda berbelas kasih dan menyelamatkan nenek saya. Harvey menggertakkan giginya dan berlutut di depan Leon dengan suara keras. Tuan Sear, apa yang kau lakukan? Bangun! Leon terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk membantu Harvey berdiri, tetapi ia tampak lebih hebat dalam hal perkawinan daripada Cynthia, dan kehalusannya tampak jauh lebih hebat daripada Leon juga. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik Harvey berdiri, Leon tetap gagal membuat Harvey bergerak. Aku akan terus berlutut sampai kau setuju untuk membantu. Harvey sangat bertekad. Melihat kejadian itu, Cynthia yang berdiri di sampingnya begitu diliputi keterkejutan hingga pikirannya menjadi kosong. Apa kau gila, Harvey? Kau pewaris masa depan keluarga Sears. Apa kau benar-benar berlutut di hadapan orang ini? Demi Tuhan, bersikaplah sopan. Cynthia memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu benar-benar keterlaluan. Jika kau belum menyadarinya, ini semua salahmu. Sekarang berlututlah, minta maaf kepada Tuan Wolf, dan mintalah pengampunannya. Harvey menegur dengan marah. Bab 175. Harvey tahu betul dalam hatinya bahwa Leon tidak akan menolak dengan tegas jika adiknya tidak terlibat pertengkaran dengan Leon sebelumnya. Mau tidak mau, pelaku harus meminta maaf kepada Leon, dan hanya ketika Cynthia meminta maaf barulah ada ruang bagi mereka untuk bermanuver dalam masalah itu. Kau memintaku berlutut di hadapannya. Tentu saja aku akan melakukannya. Kau bebas melakukan hal-hal gila ini jika kau mau, tapi jangan menyeretku ke dalamnya. Cynthia menggertakkan giginya yang putih seperti mutiara. Cynthia, apa kau tahu betapa kritisnya situasi nenek saat ini? Hidupnya dalam bahaya besar, dan aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Tuan Wolf tidak menolongnya. Apa kau ingin nenek mati? Harvey melotot ke arah Cynthia dan hendak membentaknya karena keras kepala. Cynthia merasa tersambar petir. Dia selalu menjalani kehidupan yang mewah dan dimanja oleh semua orang, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi keras kepala sampai pada tingkat tertentu. Namun, desakan dari saudara laki-lakinya akhirnya membuatnya sadar dan menyadari bahwa nyawa neneknya ada di tangan Leon. Jika neneknya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk berobat karena kesengajaannya, dia akan merasa sangat malu menghadapi keluarganya di masa mendatang. Tidak, kalian berdua tidak perlu meminta maaf. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Tidak perlu sejauh itu, kata Leon segera. Dia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana untuk menghadapi mereka.
Tidak, aku bersikeras meminta maaf. Sekarang cepatlah berlutut, Cynthia. Harvey menegur dengan marah. Cynthia adalah satu-satunya gadis di antara keturunan langsung generasi ketiga keluarga Sears, dan juga satu-satunya saudara perempuannya. Dia selalu memanjakannya dan sering kali menutup mata terhadap karakternya yang nakal dan keras kepala. Meski begitu, masalah yang sedang dihadapi terkait dengan kehidupan nenek mereka, dan dia harus bersikap tegas terhadap kebodohan saudara perempuannya. Cynthia ketakutan, karena dia tidak pernah melihat kakaknya marah seperti itu sebelumnya. Akhirnya, dia menyadari betapa seriusnya masalah ini. Begitu dia ingat bahwa kondisi neneknya sedang dipertaruhkan, jiwanya akhirnya hancur dan dia berlutut dengan suara keras. Maafkan aku, Cynthia menggigit bibirnya, dan air mata rasa bersalah mulai menggenang di matanya. Aku, Leon kebingungan. Ia sudah memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi Harvey dan Cynthia berlutut di hadapannya satu persatu. Terlepas dari seberapa kuat kondisi mentalnya, ia tidak bisa menahan rasa iba terhadap mereka. Bab 175. 7/2. Kenapa kalian berdua melakukan ini? Leon tersenyum getir. Ia memiliki beberapa keraguan untuk mengatakan ya, tetapi ia juga merasa bahwa sangat tidak pantas untuk tidak mengatakan ya. Tuan Wolf, tolong selamatkan nenekku. Harvey terus memohon. Baiklah, baiklah. Aku janji. Tolong bangun, kalian berdua. Leon mendesah. Hatinya melunak dan akhirnya dia setuju. Terima kasih banyak. Harvey sangat gembira dan akhirnya menggendong adiknya. Beban berat yang ada di hatinya akhirnya turun. Mata Cynthia memerah, dia masih sedikit tidak puas dengan Leon. Tapi karena Leon sudah setuju untuk memberikan perawatan medis kepada neneknya, dia merasa itu sepadan dengan rasa malunya demi nyawa neneknya. Leon kemudian mengikuti Harvey dan Cynthia kembali ke kediaman Sear. Benedict, Phoebe, dan Graham menunggu di taman. Tuan Wolf, saya sangat menyesal telah menyalahkan Anda atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap Anda tidak menyimpannya dalam hati. Benedict tersenyum canggung dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda penyesalan kepada Leon. Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan, Penatua Sear. Saya mengerti perasaan Anda. Leon tersenyum. Setelah berbasa-basi sebentar, tibalah waktunya untuk memulai bisnis. Penatua Sear, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di sini. Kondisi Nyonya Sear sangat sulit, dan saya hanya yakin sekitar 60 atau 70%. Saya tidak dapat menjamin bahwa kondisinya akan sembuh, dan saya harap Anda dapat mempersiapkan diri secara mental untuk segala kemungkinan. Leon berbicara dengan ragu-ragu. Bab 176. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Kami akan mengingat kebaikanmu seumur hidup, apapun hasilnya. Kata Benedict dengan sungguh-sungguh. Meski sangat khawatir dengan kondisi istrinya, Leon telah meyakinkan bahwa ia memiliki keyakinan sekitar 60-70%. Dalam hal medis, tingkat keyakinan yang tinggi umumnya berarti tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Apakah aku akan selamat atau tidak, itu semua tergantung pada takdir. Tolong jangan merasa bahwa kau harus menanggung beban yang sangat berat, Tuan Wolf. Phoebe tersenyum ramah. Dia sudah sangat tua, dan usianya membuat dia melihat lingkaran kehidupan berulang-ulang di sekelilingnya. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia akan merasa puas dengan kehidupan yang dijalaninya. Baiklah, jangan khawatir, semuanya. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Leon tersenyum, lalu memberi isyarat kepada Phoebe untuk mengulurkan pergelangan tangannya agar dia bisa memeriksa denyut nadi Phoebe. Dasar pengobatan alternatif adalah mengamati, mencium, mendengarkan, dan menganalisis. Ia mengamati gejala-gejala Phoebe secara kasar dengan melihat energi internalnya, tetapi akan lebih baik jika ia menganalisis denyut nadinya karena kasusnya sulit dan langka. Setelah mengukur denyut nadinya, Leon akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan mulai menggosok-gosokkan kedua tangannya sebelum memberikan Phoebe beberapa perawatan pada titik tekanan. Leon menyalurkan energi spiritualnya ke jari-jarinya dan menggunakan 6 titik takdir untuk memberikan tekanan pada setiap titik kunci di kepala Phoebe.
Itu adalah teknik yang membentuk garis tipis antara menyelamatkan nyawa dan mengakhirinya. Mengikuti gerakannya, energi spiritual yang tak terlihat mengalir ke kepala Phoebe melalui jari-jarinya. Lapisan uap putih, yang terlihat oleh mata telanjang, mulai keluar dari sanggul rambut Phoebe. Dalam sekejap, Leon sangat kelelahan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Energi spiritual di tubuhnya juga sangat terkuras. Di sisi lain, kondisi Phoebe tampaknya tidak banyak membaik. Wajahnya yang tadinya kemerahan entah bagaimana berubah pucat, dan alisnya menegang, seolah-olah dia sedang kesakitan. Kakek, Leon sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan reaksi nenek tidak begitu menggembirakan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Cynthia terkejut. Awalnya dia tidak pernah mempercayai kemampuan Leon dan memiliki lebih dari sekadar sedikit keraguan mengenai keterampilan medisnya. Melihat kondisi neneknya yang semakin memburuk, membuatnya semakin khawatir. Graham mengatakan bahwa keterampilan medis Leon jauh lebih baik daripada miliknya, jadi aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Benedict mengepalkan tangannya sementara telapak tangannya berkeringat karena gugup. Kekaguman Graham terhadap kemampuan medis Leon menyebabkan Benedict merasa agak percaya pada Leon, tetapi situasi tampaknya berubah menjadi lebih buruk, membuatnya merasa semakin tidak yakin mengenai apa yang sedang terjadi. Saat itu Benedict ingin bertanya kepada Leon bagaimana keadaannya, namun ia mengurungkan niatnya karena khawatir akan mengganggu proses persalinan Leon. Perlakuan. Kemudian, Leon mengerahkan seluruh tenaganya dan menyalurkan energi spiritual dari telapak tangannya ke kepala Phoebe. Aura hitam yang membayangi di antara kedua alis Phoebe langsung menghilang bersama kabut putih yang menyelimuti sanggul rambutnya. Leon, yang kehabisan tenaga, terjatuh ke tanah dan terengah-engah. Ada apa, Tuan Wolf? Benedict terkejut. Harvey adalah orang yang bereaksi paling cepat dan bergegas maju untuk mendukung Leon. Leon membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi suaranya lemah karena dia sudah terlalu lelah. Apakah ada yang salah dengan pengobatannya, Tuan Wolf? Apakah Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit istri saya? Jantung Benedict berdebar kencang, dan ia merasakan firasat buruk. Seolah ingin memastikan tebakannya, tubuh Phoebe tiba-tiba bergetar beberapa kali dan terkulai lemas di kursi roda. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Dan dia tidak bergerak sama sekali. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Bangun, nenek. Wajah Cynthia memucat karena terkejut dan dia bergegas ke sisi Phoebe dengan mata cemas yang berubah menjadi merah padam. Bab 177. Bagaimana? Benedict terhuyung mundur seakan-akan tersambar petir, dan ia merasa seolah-olah hatinya tenggelam dalam lautan Arktik. Bajingan, dasar tukang tipu, kau membunuh nenekku. Aku akan membunuhmu. Cynthia tersadar dari kesedihannya dan menyerang Leon dengan marah. Cynthia, berhenti. Jangan terburu-buru. Benedict berteriak keras untuk menghentikan Cynthia. Tapi kakek, dia membunuh nenek. Aku tidak akan memaafkannya untuk ini. Cynthia menangis terseduh-seduh. Itu bukan salahnya. Nenekmu sudah menyerahkan hidup dan matinya pada takdir. Benedict menangis terseduh-seduh. Matanya dipenuhi kesedihan dan kesedihannya menular ke semua orang. Mereka yang ada di sana dapat melihat bahwa dia jauh lebih patah hati daripada Cynthia. Apa yang kalian lakukan, Nyonya Sear? Dia baik-baik saja. Dia hampir sembuh total. Leon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Suaranya lemah, dan dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kata dari giginya. Suaranya tidak keras, tetapi seolah-olah sebuah bom dijatuhkan tepat di atas Benedict dan yang lainnya. Apa kau baru saja mengatakan bahwa nenekku baik-baik saja? Bagaimana? Dia tidak menanggapi kita sekarang. Bagaimana kau bisa menyebutnya baik-baik saja? Air mata di wajah cantik Cynthia tiba-tiba berhenti dan dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Benedict dan yang lainnya memasang ekspresi ragu di wajah mereka dan tidak dapat mengetahui apakah Leon mengatakan yang sebenarnya. Tunggu sebentar, dengan bantuan Harvey, Leon berdiri dengan susah payah, menyalurkan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, dan memberikan putaran perawatan titik tekanan lainnya kepada wanita tua itu. Ketika Leon akhirnya mengangkat jarinya pada urutan terakhir, Phoebe menghela napas lega dan membuka matanya perlahan.
Akhirnya, kulitnya yang awalnya pucat berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Dia sudah bangun. Dia benar-benar sudah sadar kembali. Benedict dan yang lainnya sangat terkejut dan sangat gembira. Cynthia, khususnya, segera bergegas ke Phoebe dan bertanya dengan cemas, apakah bab 177? Kamu baik-baik saja. Kamu membuat kami semua takut tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, aku baik-baik saja. Aku merasa jauh lebih baik. Kepalaku selalu pusing sebelum ini, tapi sekarang aku merasa sangat rileks. Phoebe tersenyum dan menepuk kepala cucunya. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya masih sedikit lemah, tubuhnya secara keseluruhan tampaknya menjadi beberapa kali lebih baik dari sebelumnya, dan energinya sebanding dengan orang biasa. Senang sekali. Tuan Wolf memang jenius. Benedict tertawa gembira dan akhirnya menyadari bahwa ia salah paham terhadap Leon sebelumnya. Tuan Wolf pasti sangat kelelahan sekarang. Bisakah Anda mengambilkan air untuknya, Harvey? Benedict langsung memerintahkan. Harvey mengangguk, lalu dengan cepat mengambil beberapa botol air mineral dan menyerahkannya kepada Leon, yang mengangkat kepalanya dan meneguknya beberapa kali tanpa ragu. Ia kemudian duduk di tanah dengan kaki disilangkan dan mulai mengatur energinya dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, Leon segera mendapatkan kembali kekuatannya dan berdiri. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Tuan Wolf. Aku sangat menghargai bahwa kau telah menyembuhkan penyakit istriku. Benedict tersenyum penuh terima kasih dan melangkah maju untuk membungkuk dalam-dalam pada Leon. Baik Harvey maupun Cynthia juga menatap Leon dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun Cynthia masih sedikit kesal dengan Leon, ia dapat memisahkan rasa kesalnya dari rasa terima kasihnya kepada Leon. Keterampilan medis Leon sangat luar biasa, dan tindakannya menyelamatkan nyawa neneknya tanpa disadari telah meredakan kesan pertama yang buruk tentang Leon. Kau terlalu baik, Tetua Sear. Bab 178. Namun, saya perlu mengklarifikasi satu hal. Kondisi Nyonya Sear hampir pulih sepenuhnya, tetapi dia belum sepenuhnya pulih. Leon tersenyum pahit. Karena dia hanya 60-70% yakin pada saat itu dan tidak memiliki kendali atas situasi tersebut, terjadilah beberapa kejadian tidak menyenangkan selama perawatan. Tidak sembuh total. Apakah Anda hanya mengobati gejalanya saja dan tidak mengobati akar penyebabnya, sehingga ada kemungkinan penyakitnya kambuh lagi di kemudian hari? Benedict terkejut, dan kegembiraan di hatinya pun sedikit berkurang karenanya. Harvey dan Cynthia merasakan hal yang sama dan sedikit gelisah dengan seluruh situasi tersebut. Bukan itu maksudku. Aku sudah menyembuhkan infeksi otaknya sebelumnya, jadi pada dasarnya tidak ada kemungkinan infeksi itu akan kambuh lagi di masa mendatang. Namun, hanya sedikit yang dapat kulakukan. Aku tidak dapat membantunya memperbaiki sarafnya yang rusak, dan dia mungkin harus hidup dengan menggunakan kursi roda atau kruk, kata Leon malu. Menurut kumpulan catatan medis dalam pikirannya, ia sebenarnya dapat menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki saraf Phoebe yang rusak jika tingkat pemurniannya cukup tinggi. Namun, tingkat pemurniannya saat ini terlalu rendah, dan ia masih jauh dari mencapainya. Meski demikian, mungkin saja dia masih bisa menyembuhkan Phoebe jika dia meningkatkan kehalusannya setelah 2 tahun. Begitu, Benedict dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Selama kondisi Phoebe benar-benar sembuh dan hidupnya tidak lagi dalam bahaya, tidak ada hal lain yang penting. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah tua, jadi menurutku tidak masalah untuk duduk di kursi roda. Phoebe tersenyum dan menerima nasibnya dengan pikiran terbuka. Namun, Benedict masih belum bisa menerima kenyataan itu dan bertanya, Tuan Wolf, apakah Anda yakin tidak akan bisa menggunakan keterampilan medis Anda yang terhormat untuk menyembuhkannya? Aku punya solusinya, tapi akan sedikit sulit, kata Leon ragu-ragu setelah jeda sebentar. Solusi apa itu? Mata Benedict berbinar dan secercah harapan kembali menyala di hatinya. Ada beberapa tanaman herbal yang sangat berharga yang sangat kondusif untuk penyembuhan masalah saraf, salah satunya adalah akar bengkak dari genus tanaman yang dikenal sebagai Panax, khususnya. Bab 18. Panax Ginseng. Namun, baik Panax liar biasa maupun Panax Quinquefolius Amerika tidak cocok. Panax ginseng tersebut harus asli,
yang dipetik dari alam liar dan tumbuh bebas dari campur tangan manusia di ngarai pegunungan dan jauh di dalam hutan primer. Panax ginseng tersebut juga harus berusia setidaknya 2 atau 3 abad karena efeknya meningkat seiring bertambahnya usia, jelas Leon. Selain itu, lanjut Leon, kita akan membutuhkan ramuan obat langka lainnya yang akan digunakan bersama-sama dengan Panax ginseng. Jika kamu bisa mendapatkan bahan-bahan ini, aku akan bisa menyembuhkan saraf Nyonya Sear yang rusak dan memastikan bahwa dia tidak akan menderita penyakit itu lagi. Ginseng asli, yang secara ilmiah dikenal sebagai Panax ginseng, dikenal sebagai raja herbal dan memiliki nilai yang sangat besar. Meskipun spesies Panax yang dikumpulkan di alam liar dan Panax quinquefolius Amerika umum di pasaran, Panax ginseng asli yang dikumpulkan di alam liar masih relatif langka. Ginseng Panax asli yang dipetik dari alam liar dan berusia lebih dari 2 atau 3 abad laku terjual dengan harga setinggi beberapa juta, bahkan mungkin lebih. Ginseng ini sangat langka, seperti batu giok hijau kekaisaran, dan bahkan orang kaya pun tidak dapat membelinya dengan uang. Meskipun Leon tahu bahwa keluarga Sear adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield dan memiliki kekayaan besar, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak bahan langka. Haha, mendengar itu, Benedict bertukar pandang dengan keluarganya dan tak dapat menahan tawa. Apa yang lucu? Leon bingung ketika melihat mereka tiba-tiba tertawa. Graham pun tak kuasa menahan tawa kecilnya. Ia mengingatkan Leon, mungkin kau tak tahu bahwa keluarga Sears adalah pedagang bahan obat terbesar di Springfield City. Sebagian besar pasar obat herbal di Springfield City, serta kota-kota di sekitarnya, dikuasai oleh mereka. Mendapatkan tanaman herbal yang berharga ini semudah melambaikan tangan bagi mereka. Bab 179. Ini mungkin sulit bagi sebagian keluarga lain, tetapi sangat mudah bagi mereka. Kata Graham. Ah, itu menjelaskannya, Leon terkejut dan baru mengerti saat itu. Sejujurnya, Tuan Wolf, kami memiliki tanaman Panax ginseng asli yang berusia lebih dari 360 tahun. Mengenai bahan obat berharga lainnya, silakan katakan saja jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain dan saya akan meminta seseorang untuk segera menyiapkannya, kata Benedict sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menuliskannya untukmu, Leon mengangguk. Ia kemudian menemukan secarik kertas dan sebuah pena sebelum menuliskan resep dan menyerahkannya kepada Benedict. Selain itu, ia juga memerintahkan Benedictus untuk mencari panci tanah liat untuk merebus obat, di samping alat-alat lain seperti batu bara dan lain sebagainya. Tak lama kemudian, Harvey dan beberapa pengawal datang membawa semua peralatan dan bahan obat yang dibutuhkan Leon. Termasuk ginseng liar Panax yang berusia lebih dari 3 abad. Sebelum merebus ramuan herbal untuk Phoebe, Leon menaruh panci tanah liat di atas bara api dan memberi isyarat kepada Harvey untuk menyalakan api. Kemudian, Leon menambahkan ramuan obat ke dalam panci tanah liat mengikuti urutan yang terdapat dalam ingatan yang diwariskan tentang pengobatan alternatif. Dia kemudian menyalurkan energi spiritual dalam tubuhnya, mengarahkannya ke dalam pot tanah liat melalui jari-jarinya, dan menggunakannya untuk mengendalikan perpaduan berbagai khasiat obat. Awalnya, Benedict, Graham, dan yang lainnya hanya mengira Leon merebus ramuan. Itu kejadian yang sangat umum, dan tampaknya tidak ada yang tertarik. Namun, seiring berjalannya waktu, panci tanah liat itu tiba-tiba mendidih hebat sekitar setengah jam kemudian, dan tutup panci bergetar sebelum mengeluarkan aroma obat samar. Beberapa detik kemudian, seluruh pot gerabah itu meledak ke segala arah sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa seorang penyembuh hebat seperti Leon dapat merebus panci tanah liat hingga meledak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah Benedict berubah pucat. Semua ramuan berharga telah dilemparkan ke dalam pot tanah liat sebelumnya, dan sekarang setelah itu meledak berkeping-keping, semua herba di dalamnya pasti akan terbuang sia-sia. Meskipun keluarga Sear kaya dan tidak mempermasalahkan kerugian tersebut, bahan utama yang terkandung di dalamnya adalah ginseng Panax liar yang usianya hampir mencapai 400 tahun, sekitar sepertiga abad lagi. Ramuan seperti itu jarang terlihat di zaman modern,
dan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan yang seperti itu. Namun, sebelum depresi mereka mereda, sebuah kejadian ajaib terjadi sesaat kemudian. Saat Leon membuka tutup panci, ia menemukan lebih dari selusin pil seukuran kacang jeli tersembunyi di antara puing-puing di dasar panci. Pil-pil itu berwarna kuning dan oranye. Itu pil alkimia. Semua orang sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Leon benar-benar merebus sepanci penuh bahan obat menjadi selusin pil alkimia. Metode produksi obat seperti itu sungguh luar biasa. Tuan Wolf, saya tidak menyangka seorang pria semuda Anda tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa tetapi juga kemampuan dalam alkimia. Saya sangat menghormati keterampilan medis Anda. Wajah Graham membengkak karena emosi, dan dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Petik 2. Sebelum membungkuk dalam-dalam pada Leon seperti seorang murid yang menyapa gurunya. Pengobatan alternatif dan alkimia memiliki asal-usul yang sama. Pada zaman dahulu, banyak penguasa berusaha mencapai keabadian dan di sanalah alkimia mulai berkembang. Akan tetapi, di masa modern, hanya sedikit sekali orang yang benar-benar menguasai alkimia. Beberapa praktisi pengobatan alternatif terkenal seperti Graham juga dapat membuat pil obat dengan mengandalkan mesin atau peralatan terkait, tetapi ia tahu bahwa metode tersebut bukanlah teknik asli untuk alkimia. Di sisi lain, Leon tidak menggunakan apapun, bahkan tungku dan kuali tradisional yang biasa digunakan dalam alkimia untuk memadatkan obat menjadi pil alkimia. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa apa yang digunakan Leon adalah alkimia asli. Bab 180. Apakah ini yang disebut alkimia yang dulu ada di zaman kuno? Aku mendapatkan pengalaman yang sangat membuka mata hari ini. Benedict tertawa dan menatap Leon dengan kagum. Harvey dan Cynthia juga bereaksi dengan cara yang sama. Hari ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka melihat teknik alkimia misterius, jadi mudah untuk membayangkan keterkejutan yang mereka rasakan di hati mereka. Kau terlalu memujiku. Tidaklah terlalu hebat untuk mendapatkan pengakuan seperti itu, wajah Leon memerah, dan dia sedikit malu dipuji. Seperti dugaan semua orang, apa yang dilakukannya sebelumnya bukan sekadar merebus obat, tetapi alkimia. Dibandingkan dengan merebus obat dengan cara biasa, alkimia jauh lebih baik, karena khasiat obat dari tanaman herbal dapat diekstraksi dengan lebih baik. Namun, sebenarnya ini adalah pertama kalinya Leon mencoba alkimia. Kurangnya pengalaman, ditambah dengan pengendalian panasnya yang tidak stabil, akhirnya menyebabkan kecelakaan pot yang meledak. Untungnya, ramuan-ramuan itu sudah terbentuk menjadi pil-pil alkimia, dan semua bahan berharga itu tidak terbuang sia-sia. Jika itu terjadi, dia akan sangat malu pada dirinya sendiri. Nyonya Sear, mohon simpan pil-pil ini dengan hati-hati dan minumlah 1 pil setiap hari mulai sekarang. Saraf Anda yang rusak akan pulih dengan cepat, dan saya yakin tidak akan ada masalah yang tersisa setelah itu. Leon mengambil botol porselen giok putih dari Harvey, menaruh semua pil obat ke dalam botol porselen, dan menyerahkannya kepada Phoebe. Terima kasih banyak, Phoebe tersenyum penuh terima kasih dan terus berterima kasih kepada Leon. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu, Tuan Wolf. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana lagi membalas kebaikanmu. Benedict merenung sejenak, lalu mengeluarkan cek dan mengisi beberapa angka. Ia lalu menyerahkannya kepada Leon dan berkata, ini cek senilai 15 juta. Itulah yang paling sedikit yang bisa kulakukan, jadi terimalah. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan, Benedict. Aku menghargai kebaikanmu, dan aku tidak bisa meminta uang itu. Kau harus mengambilnya kembali. Leon menggelengkan kepalanya dan mendorong kembali cek itu. 15 juta adalah jumlah yang sangat besar, dan Benedict maupun Harvey tidak menyangka Leon akan menolaknya. Karena itu mereka agak terkejut dengan apa yang terjadi. Itu tidak akan berhasil. Kau telah menunjukkan banyak kebaikan kepada kami, dan uang ini seharusnya diberikan kepadamu sebagai biaya konsultasi kami. Aku harus memaksamu untuk menerimanya. Benedictus berkata dengan tegas. Tolong dengarkan aku, Penatua Sear. Aku benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Aku bukan seorang bab 180. 2/2, dokter profesional,
dan saya tidak pernah menerima biaya apapun untuk mengobati orang. Ini adalah pendirian saya sejak awal, dan saya tidak ingin itu berubah. Leon tidak tergerak, dan sikapnya sangat tegas. Tapi kita, tidak ada tapi-tapian, Penatua Sear. Benedict tidak mau membiarkan masalahnya berakhir di sana dan hendak mengatakan sesuatu ketika Leon memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Sebelumnya saya sudah pernah mengobati beberapa orang, tetapi saya tidak pernah dikenai biaya konsultasi. Kalau kalian benar-benar ingin berterima kasih, kalian bisa mentraktir saya makan, atau membantu saya jika saya menemui kesulitan di kemudian hari. Itu sudah cukup bagi saya, kata Leon dengan nada datar. Sebuah senyuman. Begitu ya. Baiklah kalau begitu, melihat tekad Leon untuk menolak pembayaran, Benedict menghela napas tak berdaya dan mengambil kembali cek itu. Namun, dia diam-diam mengagumi integritas dan keberanian Leon. Sementara di saat yang sama dia lebih menghargai karakter Leon. Dia bukan satu-satunya yang memandang Leon dengan kagum, Harvey dan Cynthia juga menatap Leon dengan kagum, hampir seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Cynthia, khususnya, selalu berpikir bahwa Leon ingin mengambil hati keluarga Sear, tetapi dia tidak mengharapkan imbalan apapun meskipun Leon telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit neneknya. Yang lebih penting, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba dan menjalin hubungan dengan keluarga Sear. Dia benar-benar pria terhormat. Cynthia belum pernah bertemu pria yang berprinsip dan teguh seperti itu sebelumnya, dan dalam sepersekian detik itu, pandangannya terhadap Leon berubah total. Dia adalah sosok yang sangat menarik, dan Cynthia mulai memandangnya dari sudut pandang yang berbeda.